Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua. Oke, guys, kali ini gue udah sampai Jakarta ya. Jadi setelah gue sampai di Jakarta, baru aja gue landing, gue mendapatkan informasi yang cukup valid dan perlu gue share kepada teman-teman begitu ya. Yaitu dari SMI, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia begitu. Jadi pengumuman tersebut katanya di-upload di website ya, atau mungkin member area atau apa itu bentuknya, gua nggak paham. Yang pasti ini gua dapet dari seseorang yang memang sudah paham dan memang ada di mengikuti member lah di perusahaan tersebut. Nah, buat teman-teman yang tahu, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia ini adalah Net 89 begitu ya. Oke, kita akan mulai untuk membaca pengumumannya. Untuk mendukung program regulator terhadap pemberantasan robot trading ilegal, maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multitalenta Indonesia secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Semua operasional kantor dan penarikan bonus tetap berjalan seperti biasa. Jadi operasional kantor dan penarikan bonus tetap berjalan seperti biasa ya. PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline maupun leader masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini cukup geger, cukup heboh di sebagian kalangan ya, karena seperti petir di siang bolong begitu. Tiba-tiba PT SMI membuat sebuah pengumuman begitu ya, bahwa mereka ini mendukung program regulator. Siapa itu program regulator itu siapa? Regulator itu adalah yang pastinya adalah pemerintah di Indonesia, karena syarat dalam mendirikan sebuah usaha itu memang harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia begitu ya, terhadap pemberantasan robot trading ilegal begitu. Jadi kalau kita bicara di sini ada kata-kata yang menurut gua sedikit salah begitu. Robot trading ilegal. Robot trading ilegal. Setahu gua robot trading, setahu gua ini ya di Indonesia ya, tapi nanti teman-teman boleh koreksi. Untuk robot trading diperbolehkan sebenarnya untuk diperjualbelikan selama itu ada software ya, selama itu memang benar-benar ada wujudnya gitu, ada wujud yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan memang bisa dijelaskan secara ilmiah begitu. Jadi tidak ada robot trading ilegal itu ya, tidak ada. Tidak pernah ada robot trading yang ilegal. Ingat, tidak pernah ada robot trading yang ilegal. Yang ada apa? Yang ada adalah kegiatan perhimpunan dana ya, yang ilegal. Itulah disebut dengan investasi bodong begitu ya. Investasi bodong, di mana dari investasi bodong tersebut dibuat seolah-olah berkedok robot trading. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Jadi bukan robot trading ilegal yang harus disampaikan, karena tidak ada robot trading ilegal gitu ya. Karena kalau Anda memang benar ada menjual produk yang namanya itu adalah robot trading, bentuknya software atau apalah itu bentuknya, tapi punya wujud immaterialnya, ada di dalam materialnya itu ada gitu ya, ada fisik yang memang bisa diperlihatkan baik secara ilmiah gitu ya, mungkin bentuknya adalah software atau apalah itu bentuknya, maka itu sudah tidak menjadi ilegal. Akan menjadi ilegal bila mana Anda melakukan penipuan, di mana Anda katakan ini ada robot, tapi robotnya tidak pernah Anda tunjukkan wujudnya begitu. Bahkan tidak ada ilmiah yang bisa Anda jelaskan kepada orang begitu. Meskipun orang selama ini bilang, "Oh, beda, ini ada license-nya, tidak akan mungkin dibuka cara kerjanya dan sebagainya." Ya, itu kan omongan lu begitu. Karena kan setahu gua udah cek ke beberapa orang ahli IT yang memang gua bisa uji lah gitu lah. Kalau gue sebut namanya juga banyak orang yang kenal dengan para ahli IT ini begitu ya. Dan gue tanya, ya mereka jelas sekali mengatakan bahwa robot trading
itu sebenarnya bukan robot namanya, tapi software trading begitu. Software trading yang dibentuk atau disusun dengan namanya algoritma, sehingga akan memberlakukan auto trade di sana. Yang mana dari algoritma itulah yang nanti akan berjalan berdasarkan perintah kita yang sudah kita setting dari awal atau sejak awal sesuai dengan keinginan kita. Itu disebut dengan software atau robot trading begitu ya. Jadi kalau itu dijual, hanya murni dijual ya tidak masalah begitu. Tapi kalau ketika Anda menjual itu tapi tidak ada barangnya, ya jadi ilegal. Itu karena Anda telah diduga melakukan tindak pidana namanya, kan begitu. Dimana tindak pidananya adalah penipuan, orang bayar tapi barangnya tidak ada begitu. Apalagi ketika Anda mengarahkan orang, udah ketika lu gabung, lu beli robot gua, lu harus main di broker nih. Nah, itu masalah tuh. Nah, masalahnya kan itu yang terjadi begitu. Ketika perusahaan robot-robot ini, robot-robotan ini menawarkan orang untuk membeli robot atau membeli license robotnya dia akan mengarahkan untuk pemakaian robot tersebut ke siapa? Broker-broker yang sudah mereka tunjuk gitu. Yang mana itu broker-broker yang dia orang begitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya robot trading itu tidak pernah ada yang mereka jual begitu. Bukan nggak ada di dunia ini, bukan. Ada, barangnya ada. Tetapi orang-orang yang perusahaan-perusahaan besar ini, gue berani menjudge atau gue berani memberikan tuduhan bahwa yang dijual oleh para investasi bodong yang berkedok robot trading ini tidak ada begitu. Karena segala sesuatu itu mereka bisa kendalikan melalui meta admin atau meta manager yang mereka punya begitu. Nah dari situ mereka bisa memainkan grafik, mereka bisa melakukan cut loss, mereka bisa ya banyak hal yang mereka bisa lakukan di situ begitu. Jadi untuk teman-teman bisa lebih cerdas ya, lebih bijak ya. Dan lalu ada kata-kata maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya. Apa makna dari dengan sukarela memberhentikan sebuah usaha begitu? Kalau memang dengan sukarela memberhentikan usaha itu apa maknanya gitu? Maksudnya apa? Hasil yang akan timbul dari kesukarelaan itu apa gitu? Seolah-olah dia mau membuat opini bahwa mendukung program pemerintah lalu sukarela kita men-stop kegiatan usaha, itu kan lucu gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya kalimat sukarela begitu. Harusnya saya akan coba untuk memberikan saran kepada PT SMI untuk membuat atau menyusun kata-kata. Kalau mau dipakai silakan, kalau enggak ya enggak gitu ya. Harusnya dibuat adalah maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia dengan terpaksa. Nah, ini kalimat yang harus dibuat mungkin oleh PT SMI. Dengan terpaksa menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut begitu. Harusnya seperti itu, bukan malah dengan sukarela begitu. Seolah-olah sukarela itu terkesan dia adalah hero dalam pemberantasan robot trading ilegal begitu. Sementara tidak ada itu, robot trading ilegal itu tidak ada. Broker-broker ilegal ya, kalau bicara broker ilegal, broker yang dipakai SMI menurut gua ini ya ilegal. Karena broker-broker yang mereka pakai adalah broker-broker yang tidak memiliki izin di Indonesia, sehingga dapat kita definisikan sebagai ilegal begitu. Jadi kalau robot trading ilegal ya tidak pernah ada gitu. Ini kan lucu. Kalimat ini sebenarnya sudah sangat lucu sekali. Oke. Menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut gitu. Nah, lalu kapan pemberitahuannya ya tidak tahu gitu kan. Kita tidak menjudge ya apakah ini adalah tanda-tanda akhir daripada PT SMI, tanda-tanda akhir daripada Net 89 untuk melakukan exit plan begitu ya. Kita nggak tahu. Tapi kita coba baca untuk lebih lanjut. Semua operasional kantor dan penarikan bonus tetap berjalan seperti biasa. Jadi ini kontradiktif coy. Di atas dia menyampaikan bahwa maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya. Lalu bagaimana dengan operasional kantor? Apakah operasional kantor itu bukan bagian daripada kegiatan usaha? Lalu bagaimana dengan penarikan bonus? Apakah penarikan bonus juga penarikan bonus bukan kegiatan usaha begitu? Nah, mari teman-teman kita simak ya. Di sini yang dia sampaikan adalah penarikan bonus, bukan penarikan
profit. Ingat, penarikan bonus itu adalah ketika seorang leader atau seorang upline atau seorang member itu melakukan member get member gitu, mengajak member lain lalu dia mendapatkan bonus begitu. Ya kalau itu tetap berjalan lancar. Artinya kalau penarikan bonus tetap berjalan lancar, maka kegiatan member get membernya dapat saya simpulkan bahwa itu tetap akan berjalan begitu. Jadi tidak ada, ini sebenarnya kalimat ini hanya kalimat-kalimat kalimat-kalimat ambigu gitu, kalimat-kalimat yang sengaja dibuat untuk terkesannya menurut saya adalah untuk mengecoh begitu. Ini yang saya simpulkan dari apa yang saya baca begitu ya. Jadi di sini penarikan bonus tetap berjalan begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan penarikan profit atau ketika member ingin melakukan withdrawal begitu. Ketika member ingin melakukan withdrawal maka ya harusnya tetap diperbolehkan begitu. Tapi kenapa tidak dituangkan di sini begitu ya? Kita tidak tahu. Oke, lalu ada PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Nah, oke, di sini bisa kita lihat ya bahwa PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku begitu. Ketentuan yang mana begitu, platform yang seperti apa yang kira-kira akan mereka siapkan. Apakah mereka akan membuat sejenis meta quotes begitu ya? Mereka akan membuat sebuah sistem yang mana sistem itu adalah listing para broker-brokernya mereka, khusus untuk broker-brokernya mereka bisa bermain di platformnya mereka, kita nggak tahu. Atau jangan-jangan ada dalam rangka tersebut ingin mempersiapkan sebuah perusahaan robot trading yang baru, kita juga tidak tahu ya. Tapi apa maksudnya, platform seperti apa, kita juga tidak bisa menebak-nebak begitu. Lalu bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline maupun leader masing-masing gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dari pengumuman tersebut dapat kita simpulkan ini sebenarnya pengumuman yang gua sendiri duga hanyalah bagian daripada untuk mengecoh sebagian besar masyarakat begitu. Terutama kalimat yang di bawah tadi ya, yang terakhir penutupnya adalah bila mana ada pertanyaan lebih lanjut diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline maupun leader masing-masing gitu. Harusnya kalau dalam keadaan begini, apalagi ini bicara bonus, dapat tetap berjalan begitu ya. Lalu di sini tidak ada menyatakan bahwa orang bisa melakukan withdraw apa tidak, bisa melakukan penarikan profit apa tidak, kita tidak tahu ya. Tapi kalau saya baca harusnya bukan bila mana ada pertanyaan lebih lanjut diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline atau leader masing-masing. Bukan itu sebenarnya kalimatnya. Harusnya diarahkan ke jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin Anda bisa berhubung atau menghubungi pihak yang berwajib gitu. Itu jauh lebih baik begitu. Ketika Anda menghubungi pihak yang berwajib maka Anda akan tahu gamblang sebenarnya apa itu Net 89 begitu. Jadi buat teman-teman jangan mudah terpengaruh gitu ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terkecoh dengan rencana-rencana atau strategi-strateginya para perusahaan-perusahaan ini ya. Kita nggak tahu niatnya mereka begitu, kita tidak tahu. Yang pastinya hari ini menurut regulator, sesuai dengan bahasa yang gua kutip dari Net 89, menurut regulator yang mereka sebut itu ya, mereka itu broker yang mereka gunakan adalah broker-broker ilegal. Broker yang mereka gunakan adalah broker-broker yang tidak memiliki izin gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan mereka ini kerap dirilis oleh Satgas Waspada Investasi, dirilis oleh Bapepti begitu. Dari situ aja sudah kita ambil kesimpulan, ini nggak benar. Udah. Ngapain kalian harus memperjuangkan, waduh begini. Jangan mentang-mentang mereka hari ini memberikan Anda bonus karena Anda melakukan perekrutan atau mungkin Anda mereferensikan orang untuk menjadi member di situ. Anda mendapatkan Anda mendapatkan rezeki dari situ, Anda mendapatkan keuntungan dari situ, lalu Anda bela mati-matian untuk perusahaan. Nah, itu adalah satu langkah yang salah kalau menurut saya. Karena harusnya Anda berpikir begitu. Anda berpikir kalau memang ini perusahaan adalah perusahaan yang benar begitu, kenapa mengurus izin saja tidak bisa gitu. Itu pertanyaan yang kita harus benar-benar kita kedepankan gitu. Ya kalau mereka bisa bayar bonus kalian,
Kenapa mereka tidak urus izinnya gitu? Padahal berapa banyak bonus yang mereka keluarkan. Harusnya untuk dana bonus tersebut mereka benar-benar jadikan sebagai apa ya, kalau saya bilang ya, sebagai proof of fund di dalam pengurusan izin yang benar aja bisa sebenarnya. Tapi kenapa mereka tidak lakukan? Karena ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bapepti, ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Mereka bukanlah sesuai dengan kriteria itu gitu. Karena tidak mungkin izin dikeluarkan bagi broker yang grafiknya bisa disetel-setel begitu, bisa diatur-atur gitu. Itu nggak mungkin. Itu udah ngaco. Ketika grafik berbeda, maka itu adalah tindak pidana penipuan. Clear. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kami ingin menyiapkan satu platform yang sesuai dengan perundang-undangan, kalau grafiknya Anda setel-setel, Anda ubah-ubah, kalau grafiknya bisa tidak sesuai dengan pada umumnya, maka itu adalah penipuan gitu. Sudah clear. Jadi jangan ngomong lagi bahwa waduh gimana nih ini perusahaan benar, bonus kami dibayar lancar. Bonus lu dibayar lancar. Tapi bagaimana dengan deposit begitu banyak orang yang mana pada saat nantinya orang butuh mereka mau withdraw nggak bisa begitu. Nah, coba kan Anda harus berpikir begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang punya penghasilan pas-pasan, punya harta satu-satunya dijual untuk ikutin ini perusahaan, ternyata ini perusahaan tiba-tiba ujung-ujungnya scam. Bagaimana itu coba? Anda memang menikmati hasilnya begitu. Anda menikmati bonus itu gitu, tapi Anda pikirkan dampaknya sangat besar bagi Anda gitu. Jangan Anda kira tidak punya dampak. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa itu ada dampak pidananya. Nah, maka daripada itu, dalam kesempatan video kali ini, gua ingin mengajak teman-teman yang di luar sana, mulai hari ini ya, Anda, siapapun itu yang merasa pernah dirugikan oleh perusahaan-perusahaan investasi bodong yang berkedok robot trading dimanapun itu, ya, dimanapun itu berada selama masih di Indonesia, maka Anda bisa langsung menghubungi saya melalui DM Instagram di @bankbenua. Anda bisa langsung DM, saya akan terima kuasa Anda dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya akan langsung tindak, saya akan berikan tindakan-tindakan hukum yang menurut saya perlu untuk kita lakukan untuk memperjuangkan kembali hak-hak yang harusnya menjadi milik Anda begitu. Jadi kepada teman-teman di luaran sana yang memang memiliki permasalahan hukum terutama di bidang ini ya, Anda menjadi korban dari investasi bodong yang berkedok robot trading, langsung Anda bisa DM saya akan bantu Anda, tenang saja begitu. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk di like, di komen dan di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.